Baik, baik, terima kasih Bu Rafika ya yang telah memberi waktunya kepada saya untuk memandu sidang kerja praktek atas nama Saudara Mega Herdiana ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi ya, Pak Ibu Rafika Ratik ya, dan Sekretaris Prodi dan juga sebagai penguji Bapak Iwan Satrio Nugroho yang hadir juga pada kesempatan presentasi kerja praktek ya, dengan didampingi juga di sini ada Bu ini juga ya, saya lihat ini ada Bu Noneng ya, Noneng Nurhayati. Ya, Ya, apa kabar Pak Putra? selamat siang Bu Noneng. Selamat siang kembali. Kita kangen ya, udah lama Ya, udah lama ya nggak nggak ketemu. ketemu lagi ya. Iya, Sibuk muter-muter terus sayangnya jadinya. waduh kampanye terus ya. Ya, waktunya tinggal tinggal nggak sampai tiga Beberapa minggu minggu lagi lagi. ya. 3 minggu lah fullnya. Ya, tinggal 3 minggu. Habis Nah, kampanye nanti makan es duren. ya, habis kampanye nunggu dilantik. Nunggu dilantik dulu. Nunggu dilantik dulu ya. Ya, baik. Pada kesempatan juga hadir juga ini ya, rekan-rekan mahasiswa ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Selamat ini menyimak ya dengan ini apanya presentasi ini ya. Untuk kesempatan kali ini Saudara Mega Herdiana mengambil judul tugas kerja prakteknya peran Coca-Cola Distribusi Indonesia ya dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kolaborasi Nona Helix sebagai sarana sistem manajemen lingkungan. Jadi Saudara Mega Herdiana ini termasuk salah satu mahasiswa MSIB ya, MSIB 5 yang masuk ke program kampus Merdeka Belajar ya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan oleh Saudara Mega ini bisa menjadi pembelajaran kita semua ya. Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk ini ya ke Saudara Mega Herdiana untuk menyampaikan presentasinya ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Mega Herdiana untuk memulai. Enggak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syafarudin Mahaputra selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Iwan Satrio Nugroho selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir di ruang Zoom ini dan teman-teman yang saya cintai. Sampah merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah habis selagi masih terdapat kehidupan. Nah, namun bukan berarti kita menjadi abai mengenai permasalahan ini. Menurut data, Indonesia adalah peringkat kedua sampah terbanyak di dunia. Lalu bagaimana cara kita menanggulanginya bila sampah merupakan permasalahan yang tak akan pernah beres? Maka dari itu, mari kita lihat bagaimana cara penanggulangan sampah melalui penjelasan hasil magang saya yang berjudul Peran PT Coca-Cola Distribution Indonesia dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kolaborasi Nona Helix sebagai sarana sistem manajemen lingkungan. Ya, adapun hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, meliputi manajemen lingkungan, Nona Helix, perancangan, dan pengembangan produk. Bab 3 metodologi terdiri dari metode penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat pelaksanaan, dan juga tahapan magang.
Lalu bab 4 yaitu pembahasan, terdiri dari hasil pembahasan dan klaim konversi mata kuliah. Yang kelima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari bab 1, pendahuluan poin 1 di latar belakang. Menurut SIPSN, volume timbulan sampah nasional pada tahun 2022 itu mencapai 35 juta ton. Nah, sedangkan dalam penanggulangannya baru 17 juta ton. Lalu bagaimana sisanya? Sisanya masih terbengkalai di lingkungan dan juga TPS. Masih berasal dari SIPSN, komposisi sampah berdasarkan jenisnya itu didominasi oleh sampah makanan, dan dengan sumber sampah didominasi oleh sampah rumah tangga. Lalu di sini ada regulasi mengenai penanggulangan sampah. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu pada bab 3 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah pada pasal 12 dan 15 yang membahas mengenai produsen yang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah. Lalu regulasi yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu pada bab 4 mengenai hak dan kewajiban setiap sektor untuk berkontribusi dalam penanggulangan permasalahan sampah. Juga bab 6 yaitu penyelenggaraan pengelolaan sampah pada pasal 20 ayat 1-4 mengenai seluruh sektor yang harus terlibat, yaitu pemerintahan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Lalu, dalam rangka penanggulangan permasalahan sampah ini, tim Sustainability CCP Indonesia berusaha melakukan pembaruan cara dan juga inovasi yang bisa mengurangi masalah timbulan sampah dengan menggunakan konsep 3R. Nah, Bogor City Pilot Project ini merupakan proyek mengenai pengembangan bank sampah yang pada pengembangannya meliputi pengembangan pada inovasi produk, digitalisasi pencatatan keuangan, digitalisasi pemasaran, dan juga penambahan stakeholder. Kemudian di sini ada batasan masalah. Batasan masalah ini ditentukan agar arah penelitian lebih mohon maaf, yang pertama di sini poin kedua ada rumusan masalah dulu. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan permasalahan yang muncul. Yang pertama yaitu bagaimana cara penanggulangan timbulan sampah di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bagaimana pengelolaan sampah berbasis komunitas itu. Yang ketiga, konsep inovasi 3R yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan dan cocok untuk lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, apakah cara penanggulangan sampah yang dirancang oleh perusahaan dapat efektif mengurangi timbulan sampah. Nah, kemudian dari rumusan masalah dan latar belakang tersebut, dibuatlah batasan masalah. Nah, batasan masalah ini ditentukan agar arah penelitian lebih terstruktur. Batasan masalahnya itu yang pertama, penelitian dilakukan pada sampling wilayah Bogor, yaitu di Kecamatan Bogor Selatan, di 4 kelurahan, yang diantaranya Kelurahan Rencamaya, Kelurahan Genteng, Kelurahan Cipaku, dan Kelurahan Cikaret. Yang kedua, penelitian dilakukan hanya pada 5 bank sampah unit rintisan dampingan yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu BSU Abinaya, BSU Rumah Lestari, BSU Sasarengan, BSU Soka, dan BSU Jeruk, yang dalam pelaksanaannya di bawah naungan Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Batasan masalah yang ketiga yaitu penelitian hanya berfokus pada penggunaan 3R dalam mengurangi timbulan sampah. Yang keempat, penelitian hanya berfokus pada pembahasan inovasi produk pada pengelolaan sampah. Yang kelima, penelitian tidak membahas keseluruhan non-helix yang terlibat, melainkan hanya fokus pada PT Coca-Cola Distribution Indonesia sebagai private sector pada non-helix tersebut. Dan yang keenam, penelitian tidak melibatkan proses produksi apapun yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui cara penanggulangan timbulan sampah, yang kedua untuk mengetahui apa itu pengelolaan sampah berbasis komunitas, yang ketiga untuk mengetahui penggunaan konsep 3R yang digunakan, dan yang keempat untuk mengetahui apakah cara yang dilakukan oleh perusahaan dapat dalam usaha mengurangi timbulan sampah efektif atau tidak. Nah, poin 5 di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu mahasiswa dapat membantu menyelesaikan permasalahan di perusahaan yang tertera di latar belakang dan rumusan masalah tadi. Yang kedua, perusahaan terbantu dengan inovasi yang diberikan oleh mahasiswa, dan juga perusahaan dapat menerapkan inovasi tersebut di proyek berikutnya dengan permasalahan yang sama. Lalu manfaat untuk universitas, yaitu memberikan peluang magang pada program MSIB untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Nusantara semakin besar. Lalu manfaat untuk mahasiswanya itu sendiri, yang pertama yaitu mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari praktik di lapangan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengasah soft skill-nya seperti public speaking, leadership, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dengan baik. Yang keempat, mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dipelajari di perguruan tinggi dengan praktik di lapangan. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengenal bagaimana cara perusahaan menangani permasalahan yang dihadapi. Lalu untuk poin 6, sistematika penulisan itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan juga bab 5 penutup. Lalu untuk tinjauan pustaka, terdapat 3 materi inti yang menjadi landasan pada pelaksanaan magang, yaitu yang pertama manajemen lingkungan. Karena pelaksanaan magang ada pada Departemen Sustainability yang berkecimpung pada lingkungan, sehingga pemahaman mengenai lingkungan menjadi hal yang sangat diperlukan agar pemecahan masalah dapat teratasi dengan baik. Nah, yang kedua ini ada Nona Helix. Nona Helix itu merupakan 9 pemangku kepentingan agar permasalahan mengenai timbulan sampah ini dapat teratasi, yang dimana 9 pemangku kepentingan tersebut diantaranya adalah yang pertama government, yaitu pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum mengenai penanggulangan sampah. Yang kedua yaitu sektor privat, yaitu pihak swasta yang terlibat. Di sini ada CCIP Indonesia dan Amandina Bumi Nusantara sebagai sektor privatnya. Lalu yang ketiga di sini ada akademisi, yaitu dibutuhkan sebagai media transfer knowledge-nya. Yang selanjutnya ada institusi keuangan, yaitu berperan sebagai sektor digitalisasi keuangan berupa simpan tabungan nasabah. Yang selanjutnya yaitu key opinion leader, yaitu sektor yang membantu mengendalikan opini publik maupun non-publik bahwa penanggulangan sampah itu penting dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada media ini sebagai media penyebaran informasi. Lalu yang selanjutnya ada NGO, yaitu organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan dalam bisnisnya. Biasanya bergerak di bidang lingkungan seperti Rumah Sinergi Lestari dan juga Mahija Parahita Nusantara. Lalu yang selanjutnya yaitu ada komunitas. Komunitas di sini yaitu bank sampah sebagai komunitas yang mengelola sampahnya. Lalu yang terakhir di sini ada publik. Publik ini dengan kontribusi publik yang membantu mempermudah penanggulangan sampah. Lalu yang ketiga di sini ada perancangan dan pengembangan produk. Landasan ini dibutuhkan karena dalam pelaksanaan magang, pengembangan pada produk bank sampah dibagi menjadi 2, yaitu inovasi produk dan juga pengembangan produk. Yang selanjutnya di sini ada bab 3, metodologi. Yang pertama ada metode penelitian dan pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan dari pengurus dan nasabah bank sampah, serta sebagai media penentu pemecahan masalah yang dihadapi oleh bank sampah. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari data primer tadi. Lalu yang kedua di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, terhitung tanggal 14 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023. Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia yang beralamatkan di Jalan Rencamaya nomor 47, Kelurahan Rencamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Waktu kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu untuk tahapan penelitiannya, yang pertama di sini ada pelatihan dan pengenalan perusahaan, yaitu sebagai masa orientasi perusahaan. Yang kedua, dilakukannya desktop research, observasi, dan juga wawancara untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan pada program magang. Yang ketiga, yaitu perumusan masalah.
yaitu penarikan kesimpulan permasalahan yang terjadi pada informasi yang sudah didapatkan di observasi dan wawancara tadi. Lalu yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu research mengenai model permasalahan dan cara penyelesaiannya itu bagaimana. Lalu yang kelima, penentuan metode penyelesaian. Nah, pada step ini itu menentukan metode penyelesaian terbaik untuk permasalahan dari hasil pengumpulan data. Nah, setelah itu baru dilakukan pengolahan data, yaitu mencocokkan antara permasalahan dan juga metode penyelesaiannya, apakah cocok atau tidak. Jika metode cocok, dilanjutkan ke pelatihan, jika tidak, kembali ke penentuan metode. Lalu step yang selanjutnya, pelatihan, dan setelah pelatihan itu dilakukan mentoring untuk memantau hasil dari pelatihan. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil ini, yang pertama ini ada hasil, terdiri dari beberapa poin, yaitu gambaran umum perusahaan, visi, misi, juga proses bisnis perusahaan. Yang mana kita ketahui bahwa PT Coca-Cola Distribution Indonesia merupakan multinational company yang bergerak di bidang F&B, dan di Indonesia sendiri memiliki total 8 pabrik yang berada di Medan, Lampung, 2 pabrik di Bekasi, Sumedang, Semarang, Pasuruan, dan juga di Badung. Namun tak hanya berfokus pada bisnisnya saja, PT Coca-Cola juga memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan, masyarakat, dan lingkungan pada proses bisnisnya, sehingga Departemen Public Affairs, Communication, and Sustainability menjadi salah satu departemen penting yang ada di Coca-Cola Company. Nah, berikut juga struktur organisasi di Departemen Public Affairs, Communication, and Sustainability pada perusahaan Coca-Cola yang menunjukkan posisi magang saya di perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada pembahasan. Jadi selama program magang berlangsung, penanggulangan timbulan sampah di lingkungan masyarakat ini memiliki banyak cara dan penanggulangannya, seperti pengolahan sampah berbasis komunitas, yaitu bank sampah pada penggunaan konsep 3R. Nah, melalui Bogor City Pilot Project ini, dilakukan pengembangan bank sampah unit, tak hanya dari segi pengembangan produk, namun juga dari berbagai aspek seperti keuangan, pemasaran, dan juga penambahan stakeholder. Dengan step sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi lapangan. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Yang ketiga, membuat survei menggunakan kuesioner. Yang keempat, mengolah data responden. Yang kelima, membuat rencana pelatihan. Yang keenam, melaksanakan pelatihan. Dan yang ketujuh, mentoring. Namun di sela rencana tersebut dilakukan juga beberapa kegiatan yang mendukung, yang diantaranya yang pertama, pelatihan tata kelola keuangan bank sampah untuk 5 BSU binaan menggunakan Kledo. Yang kedua, setelah melakukan pelatihan, dilakukan juga sesi one-on-one bersama 5 BSU binaan untuk belajar lebih dalam tentang aplikasi Kledo. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang sampah dan pengelolaannya di SDN Pengadilan 3 Bogor. Yang keempat, sharing terkait program pengembangan BSU binaan pada acara asopsi. Yang kelima, audiensi bersama Wakil Wali Kota Bogor tentang pengelolaan sampah di Kota Bogor dan Bogor City Pilot Project. Yang keenam, kegiatan pemilahan sampah bersama BSU Soka dan BSU Sasarengan. Yang ketujuh, kegiatan pelatihan pengurus bank sampah sekota Bogor bersama Asopsi DPD Kota Bogor mengenai pemasaran melalui media sosial. Yang kedelapan, pembuatan akun Instagram, Facebook, dan mini profile pada Google Maps untuk masing-masing BSU binaan. Dan yang kesembilan yaitu kegiatan pelatihan produk pengurus bank sampah untuk BSU binaan dan penyerahan SOP pada bank sampah tersebut. Nah, pada pelatihan inovasi produknya itu, pengurus bank sampah diberi beberapa pelatihan dengan jenis sampah yang berbeda, yaitu yang pertama, pembuatan pupuk pada sampah organik, yang kedua, pembuatan kerajinan dari kertas pada sampah organik, dan ketiga, pembuatan kipas dari plastik pada sampah anorganik juga. Nah, sedangkan untuk pengembangan produknya, pengurus bank sampah diberi pelatihan mengenai perbaikan kualitas bahan baku pada produk keset BSU Sasarengan agar warna lebih muncul. Namun di sini hanya BSU Sasarengan yang diberi pelatihan pengembangan produk karena tidak setiap
BSU ini memiliki produk, sehingga BSU-BSU lain hanya diberikan inovasi-inovasi produk saja. Di sini juga ada konversi mata kuliah yang saya klaim. Yang pertama ini ada pemodelan dan simulasi, yang kedua analisis perancangan perusahaan, yang ketiga studi kelayakan perusahaan, yang keempat manajemen teknologi, yang kelima manajemen mutu, yang keenam metode peramalan lanjut, yang ketujuh manajemen proyek. Yang selanjutnya di sini ada bab 5, yaitu sebagai penutup, yang terdiri atas 2, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulan kesimpulan ini menjawab dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, penanggulangan timbulan sampah dapat dilakukan dengan melakukan penanggulangan dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Yang kedua, pada pelaksanaannya rumah tangga tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga butuh bantuan komunitas yang bernama Bank Sampah Unit. Yang ketiga, inovasi produk yang cocok, yaitu yang pembuatannya masih possible dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Unit. Yang keempat, metode ini dianggap efektif dalam penanggulangan timbulan sampah yang dibuktikan dengan lingkungan daerah setempat yang terlihat rapi dan bersih dari sampah, hingga mendapatkan penghargaan Bogorku Bersih dari pemerintah Kota Bogor itu sendiri. Lalu untuk sarannya, dalam pelaksanaan program pastilah tidak sempurna. Jadi berikut saran pada program ini, yaitu pelatihan dan pengembangan pada bank sampah unit rintisan merupakan upaya jangka pendek dan jangka menengah yang dapat dilakukan dalam penanggulangan timbulan sampah, sehingga target upaya jangka panjangnya masih belum tercapai. Karena hal ini, penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan upaya jangka panjangnya, yaitu berupa sosialisasi dan penanaman nilai cinta lingkungan sejak dini yang dapat diterapkan ke sekolah-sekolah dasar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk segala masukan dan kritikannya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi yang disampaikan dari Saudara Mega Herdiana ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penguji Bapak Iwan Satrio Nugroho untuk memberikan masukan ya yang mungkin akan memberi kesempurnaan dari pelaporan tugas kerja praktik Saudara Herdiana. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Iwan. Mangga Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Putra sebagai pembimbing dan juga kepada tim Prodi, Bu Rafika dan lain-lain. Dari kami, dari penguji, hanya sedikit ini ya, karena ini sudah program pemerintah, jadi tidak terlalu dalam sebenarnya, hanya mungkin lebih banyak menggali informasi ya, dan itu bisa jadi catatan dan pembelajaran untuk para audiens nih. Ini ada sekitar 8 mahasiswa ya kebetulan dan moga-moga ini jadi motivasi ya buat teman-teman yang lain untuk berjuang lebih supaya nanti bisa diterima di program magang ya. Mungkin pertama saya lebih banyak ke ini ya, lebih banyak ke kisah suksesnya ya. Pertama-tama mungkin dari Teh Mega bisa cerita bagaimana proses bisa diterima di magang ini. Pertama kali dengarnya dari mana dan bagaimana melaksanakannya, dan kira-kira kemarin bisa berhasil tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi penyemangat buat teman-temannya dan adik kelasnya atau rekan sejawatnya. Ya, baik Bapak, saya jawab ya Pak. Jadi pertama kali mendengar tentang program ini tuh tentunya dari postingan Prodi dulu, pemberitahuan Prodi, dan juga dari website Kampus Merdekanya sendiri sedang membuka program magang dan studi independen. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh udah nyoba 2 batch, cuman yang batch sebelumnya itu emang belum rezeki, dan ternyata dan di batch yang kelima saya coba daftar lagi, ternyata ada rezekinya di situ. Kalau kisah sukses mungkin dari CV ya Pak. Pertama, dari CV-nya harus
bagus sih enggak, tapi menarik. Jadi dari pengalaman organisasinya, terus skill yang dipunyanya, sama pengisian CV-nya aja harus menarik, nggak perlu bagus kayak gitu. Terus setelah CV itu kan untuk lolos screening dokumen ya Pak, dokumen. Nah, setelah screening dokumen eh itu ada apa ya namanya tuh? Oh, CV itu kan ada dua model. Ada yang model kreatif sama model ETS. Dan juga kalau misalkan MSIB ini biasanya pakai model yang ETS, bukan yang kreatif. Makanya kemarin Mega eh, bikinnya CV yang ETS, kayak gitu, Pak. Mega juga sebenarnya nggak punya banyak pengalaman, cuman emang mm, pengisian CV-nya aja yang agak reka-reka biar bagus kayak gitu. Tapi tentunya semua yang ada di CV juga Mega itu pengalaman Mega sendiri gitu, baik dari skill dan juga pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan juga. Kalau dari situ, kalau udah lolos screening apa dokumen, biasanya suka ada email datang dari perusahaan tersebut. Biasanya apa ya itu tuh? Hmm, tes kayak tes-tes psikotes gitu. Nah, kalau tes psikotes sih kayaknya udah biasa, banyakin aja belajar di situ. Setelah itu biasanya ada ada wawancara juga, cuman kebetulan kemarin di PT Coca-Cola Distribution Indonesia itu cuman sampai tahap psikotes aja, dan alhamdulillah juga Mega lolos di tahap itu, tapi tidak melakukan sesi wawancara karena memang dari perusahaan juga tidak ada. Begitu sih, Pak. Oh. Ya, terima kasih ya, moga-moga jadi pembelajaran buat teman-teman ya. Salah satunya adalah tidak mudah menyerah ya, jadi berapa kali mencoba, sekali mungkin belum berhasil, kedua kalinya juga ada belum berhasil, dan ketiga kalinya bisa sukses dan bisa berhasil. Itu jadi pembelajaran buat kita semua ya, buat Iya, teman-teman betul, Pak. yang hadir pada kesempatan kali ini untuk terus mencoba untuk memperbaiki dan mencari kelemahannya apa, dan itu diperbaiki untuk berikutnya, dan tidak mudah menyerah ya. Ya memang ya, kemarin sempat ada teman-teman juga, wah Pak sudah sekali udah tidak mau lagi. Nah itu mungkin kurang kurang ini juga ya, harus diberikan motivasi juga oleh rekan-rekan, termasuk dalam hal ini Mega ya, yang sudah berhasil. Terus yang kedua adalah mengenai PT Coca-Cola-nya sendiri, mungkin bisa dijelaskan mengenai kemarin proses biddingnya seperti apa dan bisa diterima di situ seperti apa. Dan ini arahnya ke CSR ya berarti ya, karena kan Coca-Cola distribusi tapi ininya ke BSU ya. Tadi apa namanya? Iya, Pak. Jadi emang program magang kemarin itu programnya CSR. Jadi kami intern yang di PT Coca-Cola nggak kerja di perusahaan atau di pabriknya langsung, tapi di project-projectnya Coca-Cola. Waktu itu tuh kebetulan waktu hari pertama KKN ada ada email masuk sama telepon dari WhatsApp dari HR-nya mungkin ya Pak. Di situ tuh kayak ngasih tahu Mega apakah program dari PT Coca-Cola-nya ini mau diterima atau enggak, mau diterima Email atau magang. enggak gitu offeringnya. Nah, waktu Mega nanya, ini programnya program apa? Ternyata di Coca-Cola itu programnya itu emang bukan di pabrik atau di perusahaan, tapi ada Yang dua mana? program yang Yang diinisiasi mana? di kampus MSIB. Yang Yang pertama mana? itu ada Jadi program namanya UMKM, yang kedua itu program waste management. Nah, kebetulan kalau misalkan Mega offering yang mitra Coca-Cola, Mega bakalan tempatin di Bogor di programnya waste management, gitu, Pak. oh, kemudian di CSR ya, berarti kemudian di hasil dari BSU ini kemarin apa ya, berapa ditempatkannya di divisi apa, Mega? Di product innovation, Pak, buat Oh iya tadi. inovasi-inovasi produk. Oh, berupa itu tadi ya, untuk pengelolaan sampah ya, yang berhasil ya produknya ya. Iya, Pak. Jadi dilakukan pelatihan buat inovasi produk sama pengembangan produknya. Hmm.
Jadi belum nggak ke tempat industrinya di Coca-Cola distributionnya enggak ya? Atau ke perusahaan distribusinya enggak ya? Kalau untuk ke pabriknya sendiri memang Sempat enggak. masuk ke dalam? Kalau ke pabriknya enggak, tapi kalau Oh, ke national enggak ya? office-nya pernah, Pak. Kegiatan apa di sana? Waktu itu tiba-tiba dipanggil buat ke national office di SQ Tower, Pak. Diminta buat sharing feedback aja sama Ibu Lucia Karinanya, sama Hmm. direktur dari public affairs-nya. Oh, selama bertugas di Coca-Cola ada eh, ada ini nggak? Ada ada tim yang membantu, punya tim nggak? Diberikan tim atau nggak? Berapa tim Ah, di bawah koordinasinya? ya, Pak. Jadi waktu itu tuh eh, s- Mega dikasih tahu kalau misalkan intern yang diterima di Coca-Cola itu cuma 53 orang, Pak. Jadi 9 tim buat UMKM, 3 tim buat waste management. Yang waste management itu diantaranya ada yang di Bogor, ada yang di Sukoharjo, sama di Metro. Nah, waktu itu tuh satu penempatan 5 orang. Kebetulan kalau buat penempatan di Bogor, Mega didampingi juga sama Asopsi Kota Bogor dan juga DLH Kota Bogor, Pak, untuk pembimbing lapangannya. Hmm, oke. Kalau ininya, kalau apa namanya, hmm, mata kuliahnya yang kemarin sempat apa namanya diarahkan untuk konversi, ada didiskusikan atau diberi catatan di sananya nggak oleh pembimbing lapangannya atau DPP-nya ada koordinasi sama DPP-nya, sering koordinasi juga ya sama BPP-nya. DPP tuh mentor ya, Pak? Dosen Dosen. pendamping program Oh, yang dari MSIP Universitas ya, Pak? mana? Ya dari MSIB-nya. Jadi waktu itu tuh ada berapa kali pertemuan sama DPP ya, Pak? 2 kali, 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah ya, Pak. Itu juga kan memang diaturkan oleh perusahaannya sendiri. Nah, terus di Oh. situ tuh kalau pas kita lagi diskusi sama lagi diskusi emang enggak lebih ke konversi mata kuliah, Pak, tapi lebih ke programnya berjalannya udah sampai mana, terus perkembangannya juga kayak gimana. Hmm. Terus kalau sama mentor ada koordinasi mengenai mata kuliah, karena kalau tugas saya sebagai penguji, selain penguji juga mencocokkan untuk konversinya ya. Kalau untuk konversi mata kuliah memang tidak keseluruhan, Pak. Diskusi antara saya dan juga mentor itu lebih ke program magang Mega untuk laporan juga mau diarahkan ke mata kuliah apa. Jadi kalau untuk konversi mata kuliah keseluruhan, memang tidak ada pembicaraan serius juga, Pak. Hmm. Tapi ada KAK, kerangka acuan kerja atau TOR-nya nggak yang memang memuat, misalkan analisa perancangan perusahaan tuh gimana, manajemen proyek bagaimana, studi kelayakan perusahaan gimana gitu. Kalau untuk TOR per mata kuliah itu memang tidak ada, Pak. Tapi ada TOR Mitra yang memang menjelaskan tentang job desk dan pekerjaan apa yang bakalan dilakuin. Dan di situ juga kayak bisa bisa mengambil kesimpulan ke mata kuliah mana aja yang bisa dikonversi. Tapi Kalau dari itu Mega ada nyampein juga ya yang mau dikonversi itu, ini juga nggak ya gitu. gimana, Pak? Disampaikan juga nggak bahwa yang akan dikonversi tujuannya sasarannya adalah mata kuliah ini misalkan. Dan Oh ini iya, arahnya ke pembelajaran yang model seperti apa, kan pembelajaran pasti dibagi dua ya, ada teori, ada praktek, ada ini ya. betul, Pak. Nah, Nah itu dikomunikasikan juga ya. ada komunikasi, Pak, cuman emang obrolan obrolan santai aja, tidak serius. Hmm. Waktu itu juga mentornya memang kebingungan karena nggak semua mata kuliah bisa masuk kan, Pak. Oh iya iya iya. Oke. Kalau kemarin kira-kira kalau beberapa mata kuliah nih, kayak misalkan kayak teknopreneurship kemarin mau diambil juga ya, dikonversi itu ya kalau nggak salah ya. Teknopreneur, Pak. Ya, Kalau teknopreneur udah diambil di semester 4, diambil. Pak. Kalau pemodelan,
Kalau pemodelan simulasi memang belum diambil, jadi sama Mega diambil di semester 7, Pak. Minta Untuk untuk konversi ya. Iya. Nah, itu kemarin yang dikerjakan apa yang ngarah ke pemodelan dan simulasi? Jadi di presentasi kayaknya ada satu ya yang mau di ini ya, Apa, Pak? yang disorot ya tadi tentang pemodelan simulasi tentang eh, apa namanya proses kerja tadi ya, model kerjanya ya. Ada, Pak. Tapi bukan berupa flowchart. Tapi Mega juga punya flowchart kayak kegiatannya itu kayak gimana. Ada satu slide yang nunjukin nggak yang pemodelan simulasi coba? Ada. Slide. Kalau di slide nggak ada, Pak. Mega simpennya di file Visio. Mau Mega Oh, share tapi aja? di laporan kan dicantumin ya. Dicantumin, Pak. Dan itu ditulis ya diarahnya ke pemodelan simulasi ya. Iya, Pak. Hmm. Nah, kemarin visionya isinya apa ceritanya coba? Dari ini alatnya insinerator ya? Gimana, Pak? Alatnya insinerator. Terus Insinerator. untuk pengolahan sampah nih pembakaran sampah sampai suhu tinggi sampai habis gitu bukan? Oh, kalau untuk ini sampahnya, Pak, Mega nggak pakai teknologi yang emang sulit, soalnya yang mengelolanya kan bank sampah, dan bank sampah itu kebanyakan ibu-ibu yang udah lansia. Jadi Iya. Mega juga menyesuaikan dengan alat yang sekiranya masih bisa Tapi proses dioperasikan kerja sama. dari bank sampahnya itu, yang unitnya itu dari awal sampai akhir ada ya di laporan ya. Proses nerimanya dari mana, memilahnya seperti apa, sampai proses itunya ada semua ya. Oh, kalau itu belum dimasukin di laporan, Pak. Masukin ya, itu buat pemodelan simulasi ya kurang lebih seperti itulah. Siap, Pak. Sebenarnya nggak agak sedikit disambung-sambungin sih, tapi kalau nggak ada lebih baik kan ada tapi nggak nyambung daripada nggak ada sama sekali kan. Proses kerja dari bank sampahnya ya, Pak. Nah, terus kerja dari bank sampahnya, eh, terus sedikit simulasi kira-kira kalau misalkan ditulis saja kalau misalkan sehari berapa ton masuk sampah? Kalau itu bukan ton, Pak, paling kilo, karena kan Berapa kilo? sampah rumah. Hmm, sebentar, Pak. Nah, itu Kalau di data yang Mega disimulasikan dapat bisa nggak itu, Pak, model model simulasi sederhana kalau masuk sekian kilo itu akan eh, prosesnya itu berarti akan tereduksi berapa kilo gitu sampai di akhir di ujung akhir. Ini ngolah sampahnya sama ini kan ya, sampah non organik ya, plastik gitu ya. ya, Pak, kalau yang organiknya paling dibuat jadi pupuk buat konsumsi Nah, pribadi. itu langsung dibikin flowchart 2 gitu modelnya, model bisnisnya aja dibikin gitu. Kan Model bisnis. jadi kalau yang organik itu nanti flowchartnya ujungnya kemana, kalau non organik ujung chartnya kemana. Nah, kira-kira eh, nanti inilah diskusi di lapangan aja. Maksudnya di kotak-kotak gitu kan. Nah, di bawah kotak tuh ada tulisannya. Di situ eh, kalau masuk tuh 20 kilo di akan biasanya berapa persen sih yang organik, berapa persen yang non organik. Nah, 20 kilo tuh yang di atas 15 kilo, yang bawah 5 kilo. Nah, 5 kilo tuh di proses pertama turun jadi 3 kilo karena dia dibakar. Kemudian proses berikutnya dipilah misalnya turun lagi jadi 2 kilo. Ah, gitu gitu. Nah, nanti yang 3 kilo tuh ke arah mana kan? Berkurang ke mana? Nah, nanti di bawahnya ditulis, oh yang 2 kilo itu, saya kotak-kotak nih, pakai panah kan. Nah, di bawahnya ditulis reduksi sekian. Nah, terbuang ke sini, terbuang ke sini, terbuang sini. Di setiap kotak tuh ada keterangannya gitu. Baik, Pak. Nanti Kalau ke darat ya. Coret-coretannya di darat aja. Agak susah kalau sini ya. Nah, dari situ kan kelihatan tuh, modelnya adalah model bisnisnya atau model kerjanya atau eh, model ininya usahanya ya. Kalau simulasinya adalah kalau misalkan dimasukkan sekian itu ujungnya jadi berapa. Kalau simulasi dibentuk sekian akan ke berapa gitu. Itu adalah simulasinya. baik, Pak. Terus kalau perancangan usahanya ada itunya, ada struktur organisasinya si BSU ada ya tadi ya kalau nggak salah ada ya. Kalau yang di PPT itu adanya yang struktur organisasi perusahaan Coca-Cola, Pak, tapi Mega juga punya yang struktur Yang organisasi Coca-Cola per ada, nah yang BSU-nya. Coca-Cola ada, yang BSU ada. Nah maksudnya kalau yang
Coca-Cola itu tadi kayaknya eh, belum ada ya dari struktur organisasi Coca-Cola itu yang Mega jadi eh, berada di posisinya itu di highlight yang mana nggak ada ya? Ada, Pak? Coba Boleh coba tahu. ya share lagi ya, Pak? Nah itu nanti masuk ke analisa perangkat perusahaan ya. Nah itu masuknya di struktur organisasinya si Coca-Cola. Di sini, Pak, Nah yang ada sisi titik-titiknya. magangnya ya tadi cuman begini doang, cuman ada ini Iya, doang. Saya masih bingung. Nggak kelihatan kecil-kecil banget. Saya dari tadi tuh melihat huruf kecil terus jadi agak ini. Dan. Nanti itu yang digedein ya, ini dibesarin aja. Tambahin side, tambahin di. Tapi ini ada di ini ya, ada di. Oh iya iya sip, sip. Oh di public affair ya. iya, Pak. Jadi di bawah bimbingannya Ibu Nurlida Fatmikasari. Oh, iya, iya. Sip, sip. Oke, oke. Nah berarti nanti tinggal di apa namanya sih namanya, tinggal dijelaskan ya di laporan ya. Baik, Pak. Terus yang itunya struktur organisasinya BSU, Kalau yang BSU nggak Mega masukin di PPT, Pak. tapi laporan ada. Di laporan Ya belum. baca laporannya nggak ada. Iya, Pak, di laporan belum ada. Oh iya iya, diisi ya. Iya, Pak. Mega Itu masukin ya, kalau Pak. nggak susah nih konversinya susah nih. Perusahaan. Oke, analis keseluruhan perusahaan. Terus kalau yang itu, kalau yang manajemen proyek, Kalau yang manajemen proyek itu dari sisi ininya, Pak, merancang kegiatan pelatihan. Pelatihannya kan ada beberapa pelatihan. Terus hmm, dilihat prioritasnya itu yang mana yang harus diduluin biar apa ya kalau proyek itu kegiatan harus ada proyeknya ini ya, gitu. harus ada keterangan segitiga itu ya, harus ada keterangan waktu, batas waktu proyeknya, mulai kapan, selesai kapan, berapa lama akan di ini. Yang Ya. satunya itu adalah mengenai kualitas, yang satunya mengenai biaya. Ya, nah, itu ada semua nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak ada ya. Kualitas yang diharapkan nggak ada ya, produknya itu. Kualitas yang diharapkan, Pak, Heeh. Dari dari manajemen kalau mutu, Pak. manajemen proyek kan cuma tiga itu ya, akar akar core paling tingginya itulah. Jadi dia ada time schedule, ada quality, ada budget. Cuman tiga itu kalau 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 mau mau ngegedein itu manajemen proyek Time mah. schedule, Mm-mm. Jadi jadwalnya budget. harus jelas ya proyek ini, proyek BSU ini berapa lama, mulai dari kapan, harus diselesaikan kapan, terus hasilnya apa, kualitasnya seperti apa, sama budgetnya. Budget kira-kira aja lah, dikit-dikit. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Atau Baik, Pak. budget alatnya, misalkan alatnya itu kalau beli orang beli harganya berapa, dijual berapa. Baik, Pak. Nah itu nanti bisa. Kalau studi kelayakan perusahaan, Kalau studi kelayakan perusahaan paling dari pembuatan SOP, Pak. oh, enggak dong. Kalau kelayakan perusahaan teh ada 7 sebenarnya tah. Teman nggak apa-apa lah, ambil dikit-dikit. Bapak, usaha ini layak nggak dari sisi ekonomi, layak nggak dari sisi teknologi, layak nggak dari sisi SDM, layak nggak dari sisi usahanya, layak nggak dari sisi sumber daya, apa namanya, bahan bakunya gitu. Jadi layak nggak aspek legalnya dan organisasinya gitu. Nah, itu harus dikasih walaupun cuma dua baris tapi harus ada gitu. Ya organisasi layak karena ada ibu-ibu misalkan kan jumlah ibu-ibu sekian, mempunyai skill begini misal. Legal, apa namanya layak dari sisi legal. Mengapa? Karena dia disahkan oleh Coca-Cola gitu. Tulis gitu-gitu Baik, Pak. aja. Layak dari sisi keuangan karena kan dibiayai dan biayain proyeknya ya sama Coca-Colanya. Dibiayain. Iya, Nah ya Pak. apalagi dari sisi keuangan berarti udah layak banget kan. Layak dari sisi bahan baku karena sampahnya kan banyak kan yang Banyak, diolah. Pak. Wah, terus layak dari sisi ekonomi itu dijual ngasilin duit profit nggak ujung ke ujungnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Hmm, Dijual menghasilkan profit. marginal profit. Ya, terus dari sisi market sama kompetitornya nggak, kalau kompetitor pasti nggak ada lah ya. Nah itu harus ada gitu-gitu. Baik, Pak. Ada nih nggak bisa dinilai, kelayakan perusahaan nggak bisa dinilai mau nyambungin kemana ya. Baik, Pak. Hmm.
Terus manajemen teknologi, ambil nggak? Manajemen teknologi, Ambil, Pak. ambil. Nah, itu teknologi itunya ada di situ. Gambar 2 dimensi, 3 dimensinya, terus fungsi masing-masing itunya. Ada sedikit-sedikit aja sih, secuil-secuil aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Kalau dari sisi inovasi produknya emang nggak ada, Pak. Paling dari apa Kalau di manajemen pengembangan teknologi itu harusnya performance sama luas pemasarannya ada banget loh. penggunaan aplikasi. Harusnya banyak banget loh. Di situ ada perencanaan untuk pembuatan teknologinya, terus harus ada pelaksanaannya, harus ada evaluasi teknologinya, harus ada apa namanya umpan baliknya, harus ada perbaikan ya dari mesin yang dibuat itu perbaikannya seperti apa. Kalau Nah, mesin itu nggak ada ada, Pak. semua. Paling alat biasa aja. Eh, Soalnya Mega waktu ikutnya nggak mulai dari pertama kali bikin apanya, Pak? alat itunya, nggak mulai dari pertama kali bikin. Enggak, Pak. Soalnya sama mentor nggak Ikutnya, diizinin ikutnya, buat pakai. ikutnya ke proyek ini. Hmm, Alatnya udah ada di tengah-tengah. enggak, Pak. Nah, Jadi observasi ulang lagi nanti yang dibutuhinnya apa, yang jadi minat dari pengurusnya itu mau bikin produk apa, baru di situ disesuaikan lagi sama apa teknologi atau alatnya itu gimana. bentar. Kalau yang itunya unit unit usahanya udah ada. Unit usaha, Pak, Unit ibu-ibunya itu loh, yang mau jadi pelaksana tuh. ada, Pak, itu pengurus bank Sampah sampahnya gitu. sendiri. Enggak, itu organisasinya udah ada apa belum? Apa pas datang itu sama sekali belum ada gitu. Yang BSU binaan itu udah ada, Pak. Oh, pas Mega datang udah ada. Iya, udah ditentuin sama perusahaannya. Terus pas Mega datang udah ada alatnya. Kalau alat belum, Pak, paling dari Oh. ininya aja, BSU-nya Oh, aja. terus Mega terlibat dari perencanaan alat sampai akhir alat ada ini nggak ada perencanaan nggak? Paling perencanaan dari Nggak, perencanaan maksudnya dia alat. terlibat nggak dari yang rencanain alat pertama, merancang sampai membuat sampai uji coba, terus perbaikan terhadap uji coba itu semua ikut nggak? Ikut, Pak, tapi bukan di teknologinya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di mananya berarti ikutnya? Dari segi produknya, Pak. Jadi Bukan, sebelum, bukan. Bukan dari perencanaan ikut. iya, perencanaan produknya, Pak. Jadi sebelum Eh, melakukan pelatihan itu Mega uji coba sendiri dulu, Pak. Perencanaan produknya ikut, terus pelaksanaannya ikut. Pelaksananya ikut. Terus uji coba alatnya ikut. Ikut juga, Pak. Ya Sempat Mega itu juga namanya buat, Pak. manajemen teknologi itu. Oh, itu ya, Pak. Terus ceritain aja semuanya. Iya, Pak. Ini teknologi. Terus apa namanya uji coba dari uji coba perbaikan sampai kan dapat umpan balik itu dari uji coba. Uji coba gini oh ternyata ada bagian yang retak, ada bagian yang eh, harus diperkuat, harus di ini gitu. Getarannya terlalu tinggi misalnya. Nah itu ada. Ada, Pak, di pengembangan produk, di produknya Dari sesampaian. masukan-masukan itu ada. Iya, Pak. Jadi Nah waktu itu itu dipilih Mega semua ikut ya. juga. Sayang nih. Iya, Pak. Terus kalau yang pilihan apa ya ikutnya ya kemarin ya standar nasional ya. Metode peramalan lanjut sama Persamaan lanjut manajemen sama. mutu, Pak. Kalau peramalan lanjut kemarin yang agak nyambung-nyambung ya sambung-sambungin aja lah kalau nggak nyambung mah program Baik, nasional Pak. ini. Cuman kalau bisa sih masukan berarti mengenai ini aja apa namanya perkiraan ke depannya alat itu kalau secara teknologi susah, secara ini aja lah, secara sosial aja. Kira-kira kalau mau ditempatkan itu ditempatkan di apa namanya di unit yang tingkat apa misalnya tingkat RT RW. Ini di tingkat apa sekarang di Kota Bogor, kecamatan Pak. Cuman satu sampelnya, kota iya, sampelnya di Bogor Selatan. Bogor Selatan tuh nama kecamatan ya Iya, Pak. Di Kecamatan Bogor kecamatan Selatan Bogor fokusnya. Selatan itu berarti di TPS ya Oh, enggak, Pak. oh Kita nggak ke TPS. oh enggak ya berarti di Iya. ini ya
di masyarakat aja ya, di komunitas ya, masyarakat Iya, ya. Pak, di masyarakat aja. Nah, berarti ininya nanti kira-kira kalau itu ditempatkan eh, apa ya, tingkat lanjutnya seperti apa gitu. Kalau secara secara apa sih namanya, analisa bisnisnya nggak bisa digambarin, kan susah juga ya mau meramalkan eh, masa depannya itu akan seperti apa. Tapi kemarin ada catatan berapa berapa termin nggak? Misalkan bulan, kan kemarin magangnya kan 6 bulan ya. Lima Misalkan bulan, 5 bulan. misalkan 2 bulan pertama ada catatan secara ekonomis dan secara teknologi itu kondisinya seperti apa, untung berapa, masyarakat penghasilannya berapa, itu ada semua ya. 2 bulan kedua ada catatannya lagi, bulan ketiga. Nah, nanti dibikin kira-kira proyeksi ke depan seperti apa. Ada gitu aja dah. Baik, Pak. Tapi kalau susah-susah kali ya dikira-kira aja. Nah, terus kalau manajemen mutu, nah mutu tuh ada 8 nanti dibaca ya di bukunya. Kalau mutu teh dia ada reliabilitas ya, ada memiliki tingkat kehandalan, memiliki tingkat kemampuan untuk di maintain, memiliki apa sih namanya kesesuaian dengan keinginan customer. Misalnya. Itu ada 8 item ya mutu tuh ya. Nah itu kira-kira dicomot-comot aja lah, gampang-gampang ya lah. Itu kira-kira kalau peralatan sama proses kerjanya itu memenuhi standar mutu apa enggak? Saya dari memenuhi keinginan konsumen misalkan, nah itu berapa, keinginannya berapa banyak gitu. Baik, Berapa ketercapaiannya berapa besar gitu. Ketercapaian berapa besar kalau eh, kehandalan misalkan dia bisa dipakai berapa lama, kira-kira ya daya tahannya berapa lama gitu. Terus kalau apa namanya maintainability, dia bisa kalau rusak tuh yang maintenance-nya gampang apa enggak sih alatnya tuh kalau di maintain? Kalau rusak, gampang, Pak. oh, gampang itu Karena sih emang kan. sederhana. Nah, mutunya bagus karena maintainability-nya mudah dan spare part-nya gampang dicari kan. Terus apa namanya, proses pengerjaannya untuk menggunakan peralatan itu mudah juga kan, Iya, Pak, mudah, Pak. kan untuk sesuai dengan, jadi semuanya harus disesuaikan dengan keinginan customer aja sih, customer sama aspek-aspek kualitasnya ngarah ke situ. Ya gitu aja lah Mega, Baik, Pak. makasih. Menurut saya sih cukup lah. Jadi coba nanti yang di nanti kalau bisa disebutkan ya di laporannya dalam misalnya ini dalam kurung pemodelan simulasi gitu ya, CPL pemodelan simulasi ini manajemen proyek gitu. Jadi supaya kita ada dasar gitu mengapa memberikan nilai dan mengapa mengkonversi. Makasih, saya Mega, makasih Baik, Pak Pak. Putra. Terima kasih kembali, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Putra, Pak Putra tuh kan. Dapat pesan dari Pak Putra tadi untuk menutup. Beliau ada agenda lain. Ya, terima kasih Pak Iwan atas masukannya. Teh Mega, yang sudah disampaikan Pak Iwan, mohon jadi catatan dan perbaikan ya. Dan Baik, untuk Bu. jadi proses perbaikan. Dari dosen yang lain, Bu Noning, ada ingin komentar? Ada yang ingin disampaikan? Soalnya suka ngobrol. Ngobrol malam-malam Mega suka masuk ini, suka masuk Gmail ke kelompok kita, jadi ngobrol dengan Mega. Sering Paling bimbingan setia, juga Bu. sama Bu Noneng ya. Iya. Oke. Oke, paling terakhir ingin ada sampaikan dong kesan-kesannya ikut kegiatan ini, apa sih, lebih banyak kesannya kah atau lebih banyak dukanya nih? Ada juga soalnya yang nyimak bukan dari semester 7 aja, siapa tahu nanti jadi motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Bu. Kalau dari duka, kayaknya nggak terlalu efek ya, Bu. Cuman untuk kesannya, pertama kali terjun di dunia lingkungan, apalagi persampahan, itu emang kaget. Kaget dulu. Ternyata
sampah yang tadinya nggak ada nilainya itu bisa jadi suatu usaha yang benar-benar menguntungkan gitu, Bu. Karena emang ada salah satu bank sampah di Kota Bogor, yaitu bank sampah apa ya namanya tuh lupa lagi. Penghasilan dari sampahnya itu per bulannya ada yang sampai puluhan juta. Kayak gitu. Jadi kayak, oh dari sampah juga ini bisa ya gitu jadi usaha. Jadi sebagai mahasiswa teknik industri jadi mikir kayak, oh berarti kalau mau usaha tuh nggak melulu dari bahan baku baru, dari sampah juga. Kalau kita bisa ngolahnya, itu bisa jadi bisnis baru juga. Kayak gitu, Bu. Ya, sampah aja tuh bermanfaat ya, apalagi kita lah harus bisa lebih bermanfaat lagi nih untuk semuanya. Ya, Iya, jadi apapun yang ada di sini pasti ada manfaatnya. Gitu ya. waktu sesi induction, Bu, pernah ada yang bilang kayak gini, lebih baik hidup dari sampah masyarakat daripada jadi sampah masyarakat. Wih, keren. Give applause untuk Teh Mega nih. Jadi banyak quotes yang didapat ya. Iya, Ibu. Lebih banyak pelajaran hidup juga tentunya kalau di kuliah kan kalian dapatnya cuma teori. Soft skill juga ada lah sebagian ya, tapi kebanyakan pelajaran hidup itu diperoleh ya dari pengalaman. Dari pengalaman belajar ya kalian cuma dapat pengalaman belajarnya aja, tapi kalau pengalaman praktek kalian udah dapat semuanya tuh. Oke, ada yang lain yang ingin disampaikan? Ya, jika tidak ada, kita akhiri sesi seminar. Alhamdulillah hari ini selesai ya. Hari ini selesai, Teh Mega sebagai penutup. Kita mulai lagi besok ya, Bapak Ibu dosen, penguji maupun pembimbing mohon standby selama 1 minggu ini. Kita melaksanakan seminar magang dan juga hasil MBKM teman-teman semuanya ya. Semoga dapat bermanfaat, manfaat yang banyak hari ini kita laksanakan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup seminar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih Pak Iwan Satrio sebagai penguji, Bu Noneng sebagai pembimbing dan juga penguji ya. Hari ini sudah running kita. Lalu peserta magang yang sudah menyiapkan materi pesertanya seminarnya ya. Kalian juga harus siap lari sekencang-kencangnya nih. Untuk dari semester 7 ke semester 8 tuh singkat, jadi kalian harus cepat-cepat lulus tuh. Ya, jadi untuk yang belum seminar mohon dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin ada dapat gambaran dari hari ini ya, jadi masih bisa diperbaiki nanti. Dan kalau misalkan mau ada upload ulang, silakan diupload ulang di link ya. Itu. Menyiapkan Baik, proposal penelitian. Nah, betul. Dari KP harapannya bisa lanjut ke TA karena tidak butuh banyak data yang harus diperbarui ya Bu, diambil lagi gitu. Jadi kita sudah running lanjut ke selanjutnya. Baik, kita akhiri seminar hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.